Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mudahkan kepada kita untuk bisa berjumpa, belajar kembali di Masjid Agung Al-Azhar yang mulia ini insyaallah. Iya, hilang arah. Seperti hilang arah dalam kehidupan ini tentu memiliki sebab. Ada ayat yang pernah kita bahas dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, ketika Allah kabarkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia beriman dengan yang Rasul bawa, Allah berikan dua kemuliaan dalam hidupnya. Yu'tikum kiflain min rahmati. Ada dua nikmat dari rahmat Allah. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kita pernah bahas di perjumpaan yang lampau bahwa sesungguhnya dua cahaya dua rahmat yang dijanjikan pada setiap orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi, dia akan memiliki dua kemuliaan. Yang pertama, cahaya dalam hidupnya. Jangan diterjemahkan nih orang kepalanya nyala, bukan. Kayak desain gitu ya, ada neon bulat di atasnya gitu ya. Enggak lah. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi, Allah jadikan cahaya yang membimbing perjalanan hidupnya. Tamsuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan yang kedua. Dua hal ini menjadi sesuatu yang manusia ini terarah dalam hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada yang Rasul bawa. Kalau kamu sudah bertakwa, kamu sudah beriman dengan yang Rasul bawa, Allah janjikan arah jelas dalam hidupmu. Ini kita bahas kebalikannya, hilang arah. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Ibnu Qayyim mencatat lebih dari 50 dampak buruk maksiat. Dan kebetulan yang kita bahas kali ini, dampak buruk tersebut membuat hilang arah tujuan. Ya, dia ngelampau sempat disampaikan bahwa orang itu berbuat baik bukan tidak. Cuma karena mengkolaborasikan kebaikan dengan keburukan, yang terjadi dia capek dalam hidupnya. Ya. Idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in sita falyasta'nis. Pernah kita bahas ini. Karena berkait bahasan kita hingga selesai dampak buruk maksiat ini. Idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in sita falyasta'nis. Kalau kamu sudah lelah bikin dosa, artinya ada orang yang berdosa capek deh. Ya Allah berdosa lagi deh gitu ya.
Jadi dia nggak bisa menghindar. Dia tahu ini dosa, cuma dia nggak bisa menghindar. Karena dia belum mampu meninggalkan dosa. Makanya kalau hatinya sudah beriman, ya walaupun terpaksa dia berbuat dosa, kata Allah apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia nggak dikatakan dosa, kenapa? Karena hatinya tetap beriman. Dia terpaksa, seperti keluarga Alu Yasir yang dipaksa kafir, tapi hatinya beriman. Karena secara fisik kita manusia punya rasa sakit. Kalau terlalu ditekan pun kita tidak mampu menahan sakit, betul? Tapi hati ini nggak akan pernah bisa berubah. La ilaha illallah. Makanya saudara kita tadi yang baru masuk Islam, saya tegaskan sekali lagi, ada paksaan nggak? Enggak. Yakin nggak kalau Allah itu Esa yang kita sembah? Yakin. Muhammad sebagai utusannya? Yakin. Yuk terjemahkan. La ma'buda bihaqqin illallah dalam asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini jalan, arah. Nah kalau sampai hilang arah, mungkin lisannya berkata, asyhadu an la ilaha illallah, cuma prakteknya nggak begitu. Penyebabnya macam-macam. Mungkin talbis dalam kehidupannya, acap kali bercampur yang hak dan yang batil. Atau mungkin yang dimakan nggak dikontrol. Kullu lahmin nabata min suhtin annaru hakubi. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Mungkin dia belum masuk neraka, tapi karakter penghuni neraka dia miliki, itu yang dimaksud. Apa sih karakter penghuni neraka, Ustaz? Enggak jelas hidupnya. Enggak jelas. Ya enggak jelas lah. Lawang udah diciptakan laki dan perempuan dengan nama sejenis. Betul ya? Dia enggak jelas. Ayatnya kan banyak, man amila solihan min dzakarin au unsa. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, enggak ada yang abu-abu, betul? Dia sengaja malah pesta di Kelapa Gading, aduh Masya Allah. Digiring, betul lah. Itu hilang arah atau udah hilang akal, Ustaz? Iya, dua-duanya. Emang lagi musim nih, orang suka hitung-hitungan angka dari kemarin ya. 141 ya? Iya. 141. Semen hitung-hitungan angka, kejadian juga angka juga lagi, betul lah. Subhanallah. Iya. Nggak kebayang dah. Kita ngomongin yang lain aja ya. Oke Ustaz, kita ngomongin yang lain tapi masih nyambung sama itu. Ustaz, itu kan jumlah yang besar Ustaz ya. Iya. Yang pernah ana baca ya di dusun Legetang itu di dataran Dieng itu jumlahnya bukan seratusan tapi ada 300 sekian. Jadi mereka punya kebiasaan seperti itu melakukan homoseksual, free sex, kemudian joget-joget sampai malam, sampai tamu minum-minuman keras, sampai Allah timpakan mereka tuh azab. Jadi memang puncaknya gunung itu seolah-olah hilang dan ada di dusunnya mereka, sementara dusun-dusun terdekat di puncak gunung itu selamat dan desa itu sampai sekarang hilang. Nah itu kan azab itu kan berarti nyata Ustaz ya. Dan itu jumlahnya 300 loh Ustaz, maksudnya ya nggak bedanya setengahnya lah dari yang 141 kemarin. Ini apakah mereka itu nggak takut akan turunnya azab kayak gitu atau gimana sih Ustaz? Permasalahan itu mereka berada di koridor rasa. Kalau sudah bicara rasa, bicara syahwat, ini gelap mata sudah. La yasni zani hina zani wa huwa mu'min gitu kan. Tidaklah orang berzina ketika dia berzina dia beriman. Dia tahu bukan tidak. Tahu. Sama dengan ini. Karena bicara rasa. Sementara ada ayat yang mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah memang jadikan ini syahwat perhiasan. Ya hidup tanpa syahwat ya nggak ada asiknya, gitu ya. Tapi kalau syahwat nggak dikontrol ya begini. Makanya memang agama ini penting banget. Agama ini penting sekali. Pola pendidikan anak juga jangan main-main, ya. Kan saya pernah sampaikan beberapa perjumpaan yang lampau bahwa kadang-kadang memang penyebab ini terjadi, orang ini suka dengan sejenis itu dua. Yang pertama faktor makanan.
Ya kita nih kalau zaman kita dulu sekolah bawa bekal betul. Orang tua kita rajin masak buat kita berangkat sekolah. Orang tua sekarang kan gak mau pusing kasih duit. Titip di ATM konvensional lagi betul. Doa ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Di dompetnya ATM konvensional. Gimana anak mau soleh kalau kantongnya ada riba kan begitu ya. Akhirnya dia jajan juga makanan yang dia nggak tahu halal haramnya. Syubhat yang dia konsumsi. Ternyata mengandung unsur babi. Coba tanya ahli gizi. Daging babi itu ya zatnya itu membuat orang yang mengkonsumsinya cenderung dengan sejenis. Yang kedua pola pendidikan. Terlalu sayangnya si mamah dengan anak lakinya. Keras dengan anak perempuannya, lembut dengan anak lakinya. Ya jadi dah. Anak laki jatuh, lututnya lecet, ya Allah, sampai pelok-pelok. Aduh anak mama tayang-tayang ya Allah. Hati-hati ya Allah. Kalau anak perempuan galak, tegas. Kebalik, akhirnya perempuan kayak laki, laki kayak perempuan. Sementara ada hadis yang mengatakan apa? La'anallah al-mutasyabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan yang mirip laki-laki. Dalam semua hal. Makanya kita kalau ngomong sama anak laki ya harus tegas. Laki ya laki gitu loh. Makanya mungkin manusia bisa bergandeng tangan ke perempuan sama perempuan gandengan. Enak dilihat ya, akrab tuh. Coba laki gandengan, astagfirullahaladzim gitu loh. Karena sudah bukan dunianya, betul. Ini penyakit loh. Sebenarnya sih masih bisa disembuhkan namanya penyakit, betul. Dan teman-teman yang ahli ruqyah bilang ini dari 100 orang yang seperti ini 80%-nya kesurupan jin. Coba ruqyah. Insya Allah bisa sembuh. Ya insya Allah bisa sembuh. Karena di alam dunia ini semuanya mungkin. Tapi kalau seandainya dia nggak punya niat untuk berubah, makin hilang arah. Makin nggak jelas. Emang mau kemana hidup ini? Bahkan gak tanggung-tanggung, tahun kemarin tuh ada komunitas gay, lesbi yang mengadakan pengajian, kemudian tarawih bersama. Innalillah. Ini kan aneh, saya lagi heran aja orang masuk Masjid Agung Al-Azhar gak pakai kerudung terus pakai mukena sholat. Kirain dapat hidayah. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dibuka. Aduh, ya dari mulai lagi gitu ya. Harusnya kan terus ya. Sama tadi, ini sudah jelas. Kita mau contoh masa lalu ada kaum Lut, kaum Sodomi yang Allah musnahkan. Itu kan kaum Lut, kaum Muhammad enggak enak aja. Emang enggak terangkat saja di TV, di media-media informasi banyak yang dimusnahkan sama Allah banyak. Karena syariat itu rahmatan lil alamin sampai kiamat pun berlaku. Laknat Allah lo gak main-main. Laknallah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat. Ini hadis gak terhapus cuma zaman Nabi dulu sampai akhir zaman. Makanya sering ada ujian di negeri kita kalau pemerintah gak ngambil sikap tegas. Tapi saya senang nih bahwa MUI sudah meng-ACC ya. Hukuman mati orang-orang yang seperti ini nggak main-main ya, ini haram hukumnya. Makanya buru-buru berubah deh ya Allah, nggak di dunia di akhir Allah akan pertontonkan. Nanti lama kelamaan akhirnya aibnya terbongkar sendiri dan lucunya dia bangga dengan kekurangannya. Karena kan pertama kan saru, laki-lakinya saru, tapi lama-lama ketika dia nyaman udah dah malam ngayap, betul? Harusnya kan dosa itu kan membuat dirinya ini malu. Apa kata Rasul? Al-ismu mahaka fi nafsik wa karihta yatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu yang kamu itu membuat dadamu sesak gitu loh. Mahaka fi nafsik, membuat ragu, malu gitu loh. Wa karihta yatali alaihin nas. Dan kamu benci kalau orang lain tahu. Tapi karena sudah hilang arah, enggak tahu bagaimana, istidraj, nikmat dia bertambah dengan dia seperti itu, di-up lagi sama TV-TV nasional. Karena memang TV tersebut bukan milik orang Islam. Dia dijadikan public figure. Allahu Akbar. Yang terjadi apa? Ya kerusakan yang bertambah. Karena yang contoh banyak.
Jadi Indonesia kan gampang sekali memasarkan sebuah produk. Yang aneh-aneh dipertontonkan, ditiru besok. Anak laki sibuk main rambut, Masya Allah. Nabi ajarin model rambut cuma 2, tahlik sama taksir, betul? Kalau nggak botak habis, ya cukur dah kayak orang pulang umroh. Udah begitu. Ini anak laki tinggal mainin jambul aja Masya Allah. Dia pikir masuk surga bareng jambul kali ya. Subhanallah, sampai itu jambul tahiyat sani. Masya Allah. Kita kaget dia berenang keren ikan hiu. Oh Masya Allah. Ada Tintin. Oh Masya Allah. Subhanallah. Bukan nggak boleh, boleh. Mau model apapun silakan asal jangan mohak. Betul kan? Koza itu jelas haram dalam Islam. Cuma apa iya sempat kita mikirin begituan gitu loh. Kayaknya yang lebih penting mesti dipikirkan banyak. Makanya memang karakter itu terbentuk dengan sendirinya. Innar rajula la yuramu rizqa bidzambin yusibuh. Karena seseorang itu akan terhalang kemudian rezeki dalam hidupnya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Rezeki itu gak identik sama uang ya. Ketika dimudahkan hidayah itu rezeki loh. Barusan sahabat kita Niko ini rezeki yang azim. Yang sangat besar dalam hidupnya pada malam hari ini. Diberikan hidayah Islam. Masya Allah. Tadinya dia gak jelas ateis. Ketika dia bilang ateis sih wallahu alam. Tapi yang pasti dia sekarang sudah jadi seorang muslim. Ketika Allah datangkan hidayah. Masya Allah. Ini sebuah kemuliaan. Kalau saya sih serak, kalau saya boleh kasih nama kepada sahabat saya yang baru ini. Saya ganti Salman beliau namanya. Salman Al-Farisi. Oh Masya Allah. Karena seorang sahabat yang mantan Nasrani ya, yang betul-betul cerdas. Keislamannya itu bukan karena paksaan, karena ilmiahnya. Oh Masya Allah. Dan beliau orang yang mencari agama dengan cara yang benar. Masya Allah, hidayah. Janjinya indah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasuli. Yutikum kiflain min rahmati. Janji Allah loh ya. 2 rahmat itu akan Allah berikan. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum. Allah berikan cahaya dalam hidup. Kalau sudah pakai bahasa cahaya, enggak ada yang remeng. Karena agama ini enggak remeng. Mau, enggak, tegas. Iya atau tidak. Oh, jadi betul-betul halal haram, enggak ada yang tengah-tengah. Kalau bicara cara melaksanakannya, fattaqullaha mastata'tum. Antum bisa enggak? Bisa, alhamdulillah. Enggak, bilang enggak. Jangan enggak bisa bilang bisa bilang enggak, jangan. Mau enggak, jangan mau yang enggak, kan begitu kan? Harus jelas. Agama ini jelas seperti itu. Sehingga kita akan tahu nanti fungsi kita tercipta untuk beribadah. Sekarang kebayang tidak? Walaupun kita sudah beribadah, tapi kita nggak merasakan efek ibadah, ini hilang arah. Sholat yang kau lakukan harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetap aja sholat berbuat keji dan mungkar. Ini bukan berarti orang terus jadi maksum dengan sholat, tidak. Harusnya ilmiah. Karena dalam sholat ini kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika Anda sudah sholat, Anda kemudian tetap berbuat keji dan mungkar, Anda jangan tinggal diam. Ayo koreksi. Apa yang membuat saya ini nggak bisa meninggalkan maksiat sementara saya sudah sholat? Ternyata sholatnya tidak tumak ninah. Ternyata wudunya rusak. Ternyata mau sholat berantem dulu sama orang rumah. Ternyata sholatnya ria. Banyak penyebabnya. Nah maksiat ini kalau dirutinkan akhirnya hilang arah. Merasa lelah. Capek. Ya Allah Ustaz, sama dia saya berani adu sholat, Ustaz, banyakan saya Ustaz. Tapi kayak rezeki entengan dia Ustaz. Nggak berasa dia salut respect sama istidraj. Lihat. Pria idaman para wanita, bersih, keren, ganteng, berotot. Tadi kan harusnya layak pilih oleh perempuan. Cuma bawa tasnya begini, innalillah gitu loh. Ada masalah berarti. Motoriknya kurang bagus tuh berarti tuh. Remeng, namanya remeng ini kalau begini. Depan orang begini, nggak ada orang begini gitu ya, agak perubahannya langsung drastis.
Nggak ada, kalau depan orang ada gak film itu apa ya? Simbad. Oh. Nggak ada, Simbad gitu ya. Ini kan muskilah. Ustaz, itu kan ini sebuah maksiat yang nyata seperti di lingkungan kita kan. Di pertemuan sebelumnya kan sempat dibahas bahwa dosa atau maksiat itu juga kan berakibat pada lingkungan. Iya. Nah, kita perlu khawatir nggak sih, perlu takut nggak sih dengan keberadaan mereka Jakarta akan ditimpa sebuah hukuman dari Allah atau seperti apa? Konsekuensi dari Iya, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya sih yakin Indonesia akan lebih mulia ke depannya, apalagi Jakarta. Karena ini ribuan orang di hadapan kita loh, akhi. Kompak semua menentang itu kan. Ini kalau Pak Presiden nggak ngambil tindakan, ya Allah rugi banget. Rakyatnya pengen yang baik, bukan pengen yang buruk. Kita pengen isi negeri kita cuma 2 jenis, laki dan perempuan, betul? Jadi nggak ada yang tengah-tengah gitu loh. Karena kan programnya jelas gitu loh. Jadi khawatirnya ya efek laknat. Jadi kalau Allah sudah katakan Allah melaknat orang laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Ini kalau sudah mendominasi bahkan punya sebuah perkumpulan, persatuan. Ya jangan heran kalau laknat terus akan datang ke negeri kita di luar dugaan kita. Karena kalau laknat sudah datang, orang yang beriman pun akan terkena efek laknat kita tersebut. pun terkena. Walaupun kita mengadakan talim-talim seperti ini, saat kebaikan-kebaikan Akan terkena, cuma memang bedanya ketika terjadi gempa, bencana alam, kita meninggal ya syahid. Sesuai dengan niatnya. Kondisi kita ketika meninggal seperti apa? Yusaru yaumal qiyamah bima mata ali. Kata Rasul gitu. Dia akan dibangkitkan hari kiamat nanti seperti dia diwafatkan. Dalam keadaan gempa bumi, bencana alam, cuaca yang gak menentu, dia meninggal dalam keadaan baik, syahid. Nah kita nih yang menjadi orang yang memang menentang itu ya. Ada kewajiban apa sih Sat untuk bisa bereaksi atau bersikap atau melakukan sesuatu terhadap orang-orang seperti itu? Karena di lingkungan kita. Iya, kita bicara amar ma'ruf nahil munkar. Nah, Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk, betul? Kita pengen negeri ini betul-betul mulia, bangsa ini betul-betul mulia. Yuk amar ma'ruf, ajak orang untuk berbuat baik. Yang pertama, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kita. Hilangkan hilaf di antara kita, permusuhan sudah hilangkan. Yuk ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita belum tahu siapa dia, tapi salam itu doa. Kemudian kalau memang ada keburukan, jangan dibahas akibatnya saja, lihat awalnya penyebab. Karena orang bisa begini ada penyebabnya, kita jangan lantas suuzon. Lihat dulu sebabnya baru kita bahas. Kalau akibatnya akan hilang dengan sendirinya. Makanya kalau diperhatikan ulama itu ngebahas dasar, bukan furu. Ini orang bisa begini apa penyebabnya? Ternyata tadi mungkin memang harus diruqyah ya. Mungkin pola pendidikan atau mungkin nggak ada yang mengingatkan dia. Atau komunitas yang dianggap lumrah dan biasa. Atau dijadikan public figure yang diterima. Ternyata dengan menjadi orang yang seperti ini uang gampang. Kerjaan gampang. Nah ini harus kompak nih. Teman-teman yang di dunia iklan, di dunia perfilman. Ayo kita belajar ngaji. Jangan sampai tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak-tidak. Karena kalau diperhatikan, antum baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, antum melihat deh. Itu ayat menjelaskan tentang setan yang datang menjelang maghrib berbondong-bondong dari atas langit. Sehingga sunnah kita jangan banyak ngayap ketika menjelang terbenam matahari. Anak-anak juga begitu. Itu sunnah. Sampai azan berkumandang iya. Tapi perhatikan komunitas mereka justru keluarnya maghrib. Ya entah dari langit ini setan turun apa memang di kesurupan setan pada keluar, betul lah. Harusnya diambil sikap kalau dia tinggal di sebuah RT atau RW atau kelurahan, ada ulama yang memberikan nasihat untuk dia bertobat. Kesian, mungkin dia memang gak ada arahan, butuh dijelaskan dan lain-lain ya. Karena banyak sekali yang bicara sama saya juga di handphone ini, dia mau berubah. Tapi dia butuh pembimbingan gitu loh, artinya butuh bimbingan yang kontinu. Karena dia begini ini bukan sehari 2 hari, sudah sekian puluh tahun. Dan ketika dia mau berubah tuh bukan mudah. Artinya dia bisa berubah karena dia mau berubah. Kita bicara amar ma'ruf. Ya.
Kita bicara nahil, mungkar, mencegah keburukan. Nah ini butuh kerjasama. Insya Allah dia bisa berubah. Insya Allah. Artinya kita punya tanggung jawab Ustaz ya untuk mengingatkan Iya, mereka dengan cara yang kita mampu ya. Ustaz, nah tadi Ana ada kutipan menarik Ustaz ya, apa yang Ustaz sampaikan. Orang tuh sampai capek gitu, dosa, ya Allah dosa lagi gitu kan. Artinya kan apakah ini sebuah sinyal baik dalam artian dia udah gitu ya, muak sama dosa sehingga dia harus ngambil langkah, ataukah itu sebuah hukuman gitu Ustaz dari Allah? Ayo. Cuma bisa ya gue dosa lagi, tapi gitu terus. Nah. Ya. Orang yang keluar dari dosa itu orang yang beribadah, orang yang berjihad untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Keluar dari dosa, maksiat itu hijrah namanya. Hijrah itu berat, mempertahankan hijrah jauh lebih berat, gitu ya. Karena makanya orang yang hijrah ini butuh dialog ilmiah supaya ketika nanti dia futur, karena ada saatnya dia futur, down, ya iman itu kan naik turun. Kalau lagi semangat, kalau lagi turun ya udah masya Allah. Nah ini dia butuh orang-orang yang mengingatkan dia, lingkungan gitu loh. Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman brother Said and sister Said, bagaimana caranya kita berteman di luar kajian. Rabbanian mencontohkan nih, tanya jawab di atas maupun di bawah. Ini cuma contoh kecil. Jangan eman kalau ketemu ustadz, ketemu siapa yang kira-kira bisa ditanya. Di jalan saya lo tanya, gak apa-apa. Kalau memang dia dititipkan ilmu untuk ditanya sama Allah. Kemudian teman-teman da'i, tolong ketika antum sampaikan sebuah hukum halal dan haram pada orang yang kerja di sebuah perusahaan yang konvensional atau perusahaan-perusahaan yang memang masih bergelut dalam hal yang haram. Sampai dia tahu bahwa itu haram dan dia tinggalkan, coba jangan ditinggalkan begitu saja, tanya kerjanya apa sekarang. Ada teman-teman yang membuat sebuah media baru buat teman-teman yang resign. Karena banyak orang yang pengen resign cuma belum mampu resign. Kenapa? Karena belum ada solusi. Ini kan membuat dia putus asa. Dia sudah tahu nih haram. Cuma dia belum bisa keluar gimana. Ini butuh uluran tangan teman-teman. Bisa, insya Allah bisa. Ya, kita akan mampu untuk bisa mengelola seperti itu. Makanya saya sering sampaikan di Bogor sana kita sering pancing teman-teman, ayo datang kita dialog. Mungkin antum yang biasa dapat gaji bulanan sekarang berubah, pengen dapat gaji harian atau mingguan gak segampang itu. Tapi antum mampu insya Allah, karena hijrah yang berat saja antum mampu, apalagi menjalankannya. Cuma butuh obrolan dan arahan. Gitu. Jangan difatwa haram. Setelah dia tahu haram, dia keluar dia bingung. Ana udah keluar Ustaz, ana tahu itu haram, cuma sekarang ngapain Ustaz? Ya terserah ngapain ke. Nggak boleh. Rasul kalau melarang pasti memberikan solusi. Kalau memerintahkan pasti memberikan contoh tuh Rasul. Kenapa? Agama ini yusrun, agama ini solusi. Agama ini gampang dan Islam itu asik bro. Gampang betul-betul. Nggak ada yang sulit. Formulanya jelas. Antum sudah kerja, tapi antum harus yakin rezeki Allah yang ngatur. Kita bicara berkah bukan bicara kuantitas. Kita bicara kualitas. Kadang yang gajinya nggak gede, anaknya semua beasiswa. Kadang yang gajinya besar, nggak sepandai orang yang gajinya kecil. Lihat, kita bicara berkah. Makanya apapun pekerjaan Anda, sholat 5 waktu jangan hilang. Apapun kesibukan Anda, tolong Anda sedang beribadah. Ya, kaitkan. Kita akan masuk Ramadan sebentar lagi nih. Ini settingan negeri kita ini kan sudah salah dari awal. Apa kesalahannya? Membuat aktivitas ramai itu ketika Ramadan. Enggak tahu, tapi kalau saya baca kitabnya Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya. Dulu mereka mencontohkan bulan sakral itu bulan Ramadan. Bulan ibadah. Tapi bergulirnya waktu justru yang di packing enggak begitu. Bahwa Ramadan buat orang Indonesia itu adalah sesuatu yang ramai. Makanya banyak orang yang nggak sempat ngaji, padahal penutupan pengajian. Penutupan yuk mau Ramadan. Nah. Alhamdulillah dia pada tutup, mudah-mudahan pada hatam deh. Giliran Ramadan kita tanya, loh kok pada nggak ngaji kenapa? Nyari Kang Jahit. Nyari Kang Jahit, Masya Allah. Orang nyari ayat dan nyari Kang Jahit, tiap Ramadan nyari Kang Jahit. Akhirnya gara-gara dia yang jahit pada nggak ngaji. Masya Allah. Udah nggak ngaji udah, nggak bisa banyak kerja di sini. Bisa. Onde mande.
dikerjain si Udo, betul? Nah, dan lain sebagainya gitu loh. Heran ya. Rasul ditanya, kapan itu Lailatul Qadar? Asrul Bawakhir, 10 hari terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nabi ajarkan, di kita H-7 betul? Maka saya katakan ketika orang pada menangis, semua menangis. Di masjid menangis karena pengen ditinggal sama Ramadan. Dia mah kipas-kipas di mobil. Ya Allah panas bener ya, pada macet lagi. Oh Masya Allah. Tradisi pulang kampung dan dijadikan momen ajang bisnis besar itu. Produk ini, produk itu menawarkan pulsa gratis lah, inilah itulah buat pulang kampung gratis. Kenapa enggak ada yang bikin produk? Ya ini buat orang yang mau itikaf dijanjikan umroh bulan tahun yang akan datang. Oh Masya Allah. Ayo. Yang pahala itu itikaf bukan pulang kampung. Yang dia pulang kampung ini kan udah hilang arah. Ulama tenang-tenang saja lagi gitu loh. Makanya ketika saya tahu banyak orang mengaku Islam di atas namakan ulama milih orang kafir kemarin, ya saya nggak heran kenapa. Lawang pulang kampung yang itikaf yang dilupakan saja dianggap biasa. Ini kan bahaya sekali. Ini sudah hilang arah. Kok bisa hilang arah Ustaz? Dasarnya salah. Ada talbis. Makanya membiasakan talbis dalam hidup ini buruk. Efeknya itu bukan sehari 2 hari, mungkin 20 tahun yang akan datang. Anda sekarang korupsi. Ada makan yang haram. Anda kasih istri Anda, anak Anda makan uang yang haram. Efeknya nanti. Efeknya 20 tahun yang akan datang. Disekolahkan di SDIT, sekolah agama, hafal Quran, hafal. Tapi uangnya nggak jelas, jangan heran. Kalau sudah hafal Quran pasang bom bunuh diri, betul? Kalau sudah hafal Quran, hafal hadis, demen nama sejenis, jangan heran. Berkedokan seorang muslim, tapi iya subhanallah. Kenapa? Bukan maunya dia, tapi gerakan setan di badan dia. Kenapa? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, kata Rasul. Karena setan jalan di badan anak Adam itu melalui aliran darah. Nah kalau darahnya haram gimana? Alhamdulillah Ustaz makannya nggak haram. Cuma donor darahnya nggak jelas PMI, betul? Dan dianggap biasa oleh ulama Indonesia. Ini PMI kan darah macam-macam, betul? Hatta darah orang kafir nggak pernah dicek. Pokoknya kita beli darah aja, betul? Akhirnya darah orang yang masuk ke badan kita. Mungkin nggak? Mungkin. Udah saatnya diperjelas. Silakan donor darah. Darah fulan bin fulan. Ini orang Islam, ini orang kafir. Total, itu bagus kok. Sehingga orang Islam gak mengkonsumsinya. Anda gak makan babi, Anda gak makan anjing, Anda gak makan lain-lain. Iya, kan pengakuan pendetanya begitu kan. Tapi tetap saya berkeyakinan bahwa Tuhan itu 3. Iya. Karena tetap ada hal yang haram. Anda gak makan fisik dagingnya atau makanannya. Cuma darah haram yang Anda masukkan ke badan anak Anda. Sama aja. Sampai Nabi mengatakan, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Itu gak main-main loh. Orang yang menjauhkan syubhat, kata Rasul. Nabi gak ngomong halal, gak ngomong haram. Syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama apa? Islam. Kehormatannya apa? Ya anak, harta, harga diri. Mungkin dia akan tergoda. Setan tuh gak berhenti. Orang kalau sudah baik bukan gak digoda sama setan. Setannya tambah gede lagi. Tapi kalau yang dikonsumsinya halal, yang diminumnya halal, semuanya halal, Allah yang bakal jaga. Ya manusia gak ada yang mulus, pasti punya salah ya. Tapi cepat dia berbuat baik. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ini kan dikatakan nih sebelumnya nih Ustaz bahwa kalau kita sudah berbuat maksiat terus capek terus tinggalkan gitu ya. Nah lupa itu perkataan siapa tapi kajian sebelumnya pernah dibahas. Nah ini kan berarti sebuah clue ya Ustaz, sebuah arahan bahwa itu kan berarti ini momen yang pas untuk kita kembali ya, artinya untuk hijrah ya. Nah
kebanyakan orang kan nggak tahu nih Ustadz ya, arah yang benar itu sebenarnya seperti apa. Karena memang lingkungan dia seperti itu. Memang benar-benar nggak tahu. Jadi yang ada dia cuma lelah, terombang-ambing di situ-situ aja. Sebenarnya arah yang baik dan yang benar itu seperti apa sih Ustadz? Tadi di awal sudah saya tekankan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu arahan hidup. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu arah. Syahadat yang dilantunkan oleh sahabat kita tadi, beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang pertama diucapkan kalau kita masuk Islam. Itu arah. Dan diterjemahkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu arah. Karena umumnya ibadah, tapi arahnya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Anda sholat, puasa, zakat, haji, kalau Anda nggak beriman, nggak bisa. Dia mampu berbuat itu, coba kalau dia nggak beriman, nggak ada arah. Jadi itu awalnya, itu arah. Makanya tadi di ayat 28 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Cara. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan yang Rasul bawa. Itu cara. Kalau caranya betul menuju arah, Allah bimbing dengan kalimat apa? Yu'tikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan 2 rahmatnya. Apa 2 rahmatnya? Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Tuh. Allah berikan cahaya pada perjalanan menuju arah tujuannya. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dia. Maksudnya apa diampunkan? Dalam perjalanan dia berbuat salah. Pasti berbuat salah. Tapi kalau orang beriman yang berbuat salah diminta ampun, Allah ampunkan dia. Ya, Allah ampunkan dia. Makanya orang disuruh beriman dulu baru berbuat. Karena kalau dia nggak beriman dia berbuat nggak ada artinya. Karena cuma orang beriman yang bertobat yang Allah ampunkan. Allahu a'lam. Nah. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong masalah dosa atau kesalahan yang diampuni itu, Ustadz ya. Kalau ini berhubung saudara kita Niko ini masih ada di sini, itu kalau nggak salah segala dosa-dosa beliau sebelumnya itu otomatis dihapus, Ustadz ya. Oh, subhanallah, itulah yang kita bersyukur sama Allah. Betapa Islam ini agama yang Masya Allah merupakan solusi dalam kehidupan setiap manusia. Bahwa orang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa di mata Islam. Masya Allah. Seperti orang yang masuk Islam seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Jadi kesempatan untuk tahu arah tujuan pertama tadi. Suruh syahadat. Setelah dia syahadat suruh mandi. Nah, karena sebelumnya beliau sudah berkhitan. Dan beliau akui bahwa khitan itu sehat. Ya, saat itu dia sudah tahu bahwa ini ilmiah sekali. Ya, tinggal mandi dan beliau menjadi seorang muslim sejati insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini kita masih punya banyak waktu ya. Artinya ada kesempatan tanya jawab yang banyak nih. Ya seputar hilang arah ya. Kalau bisa nanti pertanyaannya masih berhubungan dengan materi yang disampaikan. Kalau Jack. Oke, jazakumullah khair. Kita buka sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan tinggal? Seseorang yang memiliki penyakit suka dengan sesama jenis. Dimana misalnya ketika kita memiliki kerja atau bisnis atau memiliki sifat seperti itu sehingga akhirnya interaksi kita cukup banyak. Apakah ketika kita mendengarkan cerita mereka mengenai kehidupan personalnya itu lebih baik tidak mendengarkan dan pergi karena kita mendengarkan mereka ada yang mungkin berbeda maju dengan kita atau yang mungkin agak sama tapi tetap tidak mendengarkan. Apakah lebih baik kita tidak mendengarkan dan berdiam diri atau meninggalkan pembicaraan tersebut? Bagaimana untuk menanggapi kondisi berada di dalam lingkungan seperti itu? Iya. Iya, ayat sendiri yang mengatakan bahwa jika ada orang yang sedang berbicara sesuatu yang buruk tentang agama, maka tugas kita meninggalkannya. Ada perintah untuk meninggalkannya, cuma mungkin cara meninggalkannya kita perlu berilmu dalam hal ini. Supaya nggak membuat orang ini tidak nyaman dengan kita.
Tetap bicara amar ma'ruf nahil mungkar, bahwa ada teknik dalam mencegah sesuatu yang buruk. Karena kita nggak boleh, mungkin kita nggak berbuat seperti mereka, cuma kita jadi bagian terjadinya perbuatan tersebut. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang memang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Iya, karena apa ya, kalau yang namanya azab itu jobnya Allah, bukan jobnya kita. Jadi kita menghukum itu bukan jobnya kita. Ada yang berhak untuk menghukum. Kalau praktisinya ya pemerintah. Tidak setiap orang menghukum gitu loh ya. Kecuali kalau pembelaan diri. Makanya kalau kita pengen menerapkan sebuah syariat di negeri ini, tidak bisa sporadis tuh nggak bisa. Perlu ada aturan main pemerintahnya. Ya, tidak boleh Islam ini bergerak sendiri-sendiri, nggak boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Wallahu a'lam. Mas Bagus ya. Halo. Terkait dengan masalah diantara kita, dan ini juga terkait sama Ramadan. Jadi kalau tadi diantara rasanya tadi lebih membahas masalah hubungan jenis laki-laki dan wanita. Nah ini diantaranya agak sedikit berbeda Ustaz mengenai sunnah dan bid'ah. Masya Allah. Jadi kebetulan di keluarga besar mertua saya, kalau habis lebaran itu selain berkunjung keluarga, ada juga ziarah kubur Ustaz. Nah, ziarah kubur ini tahu saya Rasulullah tidak pernah mengajarkan dalam waktu tertentu. Artinya setiap kali beliau sholat di Masjid Nabawi, melewati makam Baqi, beliau untuk berziarah. Nah, ini bagaimana saya memang ada ritual ziarah setelah lebaran. Iya. Itu satu. Yang kedua, karena ada ritual ziarah, itu ada tabur bunga juga. Iya. Jadi saya memang nasihatnya supaya tidak hilang arah jatuh perbuatan bid'ah. Weh. Masya Allah. Masya Allah, nice. Terima kasih Mas Bagus, Terima kasih, Mas pertanyaannya Bagus. bagus sekali ya. Ini hilang arah dari sisi situ Ustaz ya. Iya, sebenarnya itu cuma contoh yang lagi viral aja gitu ya. Kita contohkan yang paling gampang, sebenarnya banyak banget. Pokoknya segala sesuatu yang tidak seperti syariat namanya hilang arah. Nuwallihi ma tawalla. Atau nanti bisa lihat tafsir surat An-Nisa 115. Wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masyurah. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan hukum halal, haram, syubhat dan lain sebagainya, wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin, dia malah ngikutin jalan yang bukan jalan orang beriman. Kata ayat nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Ziarah kubur. Islam ini agama yang menyariatkan ziarah kubur loh. Bahkan orang laki itu diperintahkan amr, zurul kubur. Bukan zur kubur, zurul kubur. Hei semuanya. Berarti banyak loh, bukan satu orang. Zurul kubur tudzakirukumul maut. Hei laki-laki semuanya, banyak berziarah. Ziarah kubur mengingatkan kalian pada kematian. Tuh. Ya, mengingatkan kalian pada kematian. Zurul kubur tudzakirukumul maut. Artinya memang ada perintah untuk ziarah kubur. Gitu. Tapi kalau sudah bicara perintah, kita bicara contoh nih supaya nggak hilang arah. Makanya ada Rasul, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik bagi Rasulullah SAW. Nah, bicara Ramadan, zaman Rasul ada. Tapi Nabi nggak pernah setiap mau Ramadan berziarah ke makam bininya Khadijah. Saudaranya Hamzah dan lain sebagainya enggak ada. Tapi kalau bicara memang di bulan Ramadan nanti dia mau berziarah pun silakan. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik di bulan Ramadan 7 sampai 700 kali lipat. Antum ziarah Ramadan bagus ketimbang sebelum Ramadan. Ziarah Sya'ban enggak ada dalilnya. Ziarah Ramadan silakan. Untuk mengingatkan kita pada kematian. Mudah-mudahan jadi Ramadan kita yang terakhir ini kali ya Allah. Gitu ya. Ya, tapi jadi sebuah tradisi ya di masyarakat kita yang kita nggak bisa langsung bicara.
Itulah momen yang tepat kita cari. Sengaja kita bikin ini anak-anak muda nih kumpul setiap malam Kamis di sini. Ustadz-ustadz ngebahas tentang akidah. Kalau 20 tahun ke bawah 15 sampai 20 kita bikin di Kebon Siri Tech Mansion. Kalau setiap Ahad pagi di Masjid Agung Al-Azhar ini ya bawa orang tuanya, kakek, nenek kita ngobrol sini. Ada kayak family gathering gitu sekeluarga datang terus. Jadi ada tempat dialog. Mudah-mudahan nanti kalau mungkin si anak yang ngomong keluarga nggak paham, kali wasilahnya Ustadz yang menyampaikan Allah kasih hidayah. Allahu a'lam. Nah. Masya Allah. Cukup Mas Bagus. Ini ada hadiah buat Mas Bagus. Untuk tabur bunganya juga termasuk Ustadz ya. Iya itu sudah tadi makanya kalau kita belajar cara ziarahnya Rasul, kita akan tahu nanti banyak yang salah. Bukan cuma tabur kembangnya saja, duduk di batu nisan sebelah kuburannya, nginjek-nginjek kuburannya. Allah, saya sampaikan ya, kita ziarah kubur perbanyak. Cara berziarah bagaimana? Yang pertama ucapkan salam. Assalamualaikum ahlal kubur atau Assalamualaikum ahlal diyar. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alallah lana walakumul afiyah. Kemudian antum masuk ke pemakaman. Sunnah lepas sendal. Tapi kalau pemakamannya nggak terawat, banyak pohon duri lebih ke fikihnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Pakai sendal. Tapi jangan langkahi kuburan, jangan injak kuburan, la tajlisu alaihi wa la taqumu alaiha. Jangan kamu duduk di kuburan atau menginjak berdiri di kuburan, jangan. Berarti kan kuburan harus diatur. Taib, 6. Sampai ke kuburan yang antum tuju, jadikan antara diri antum kuburan kiblat. Berdoalah menghadap kiblat. Jadi kalau kita mau mendoakan keluarga kita, bukan ngiterin kuburan. Ini keliling, Masya Allah. Sampai kayak ngadepin api unggun, betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Oke, kita lanjut ke Sister Said yang mau bertanya. Sister dulu tadi habis. Bagus, silakan dibantu panitia yang mau bertanya dan kalau bisa sesuai dengan tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Masya Allah. Itu aja Mbak Ina? Iya. Kan jadi kayak kita tuh bilang sebenarnya muslim itu tuh seharusnya kayak gimana dan tujuan kita tuh seharusnya apa kita kayak gimana. Ya. Oke, secara umum ya Ustaz. Kalau Ustaz. Sebenarnya kita harus tahu bahwa beda kita dengan makhluk selain manusia itu adanya di akal. Makanya ketika orang berbuat dosa dan maksiat itu seperti orang yang gak berakal. Ya, boleh jadi ini orang yang berbuat dosa, mencuri, minum khamar, berzina, itu sama dengan orang gila. Karena bahasanya gak berakal. Mungkin sesaat dia gak berakal tapi dia gila sesaat namanya gitu ya. Jadi yang jadi permasalahan akal itu di mana Ustaz? Kan jarang dibahas nih. Nah di kitab Ibnu Qayyim itu dibahas, kita belum selesai dibahasnya ya. Bahwa yang namanya akal itu di hati. Saya pernah sampaikan secara umum bahwa ketika orang berkata akal tuh di sini. Makanya akal dipakai gitu ya. Itu sebuah kesalahan. Ini otak bukan akal. Nabi yang mengatakan al-aqlu hahuna. Akal tuh di sini, di hati. Jadi kalau besok ada orang ngomel pakai akal, salah, pakai akal, gitu ya. Gak apa-apa nih pelajaran ya, pakai akal makanya ya, mikir pakai otak, betul ya. Iya, sementara kalau akal itu diidentikan sama hati dan sebagian ulama mengatakan suara hati. Akal itu akan berfungsi bersama fungsinya hati. Tadi
Inna syaitan yajri min ibni Adam majra dam. Setan itu kan jalan di dalam badan anak Adam melalui aliran darah yang bersentral pada hati. Jadi semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin keruh hati dia, semakin hilang akal dia. Makanya ketika orang terlahir sebagai muslim dan dia terjaga untuk memakan yang halal, menjauhkan yang haram, itu nanti akalnya berfungsi dengan sendirinya. Makanya orang laki ini, khususnya orang laki deh, ya Allah, saya dalam khutbah nikah sering saya tekankan sekali, udah antum jangan ngayal banyak macam deh, siapin kerjaan yang halal. Kenapa? Karena anak anda ini harus berfungsi akalnya. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Kalau binatang tuh berevolusi, manusia pakai akal. Makanya kan bodohnya Darwin itu kan menyamakan manusia dengan binatang. Kenapa? Karena manusia yang tidak berakal yang dimaksud. Tidak ada yang namanya monyet jadi manusia, binatang jadi manusia tuh nggak ada. Tapi manusia jadi binatang mungkin. Ketika akalnya nggak berfungsi. Makanya kemarin saya sempat di Sangiran, nggak apa-apa dunia menyaksikan. Saya pengen Indonesia juga berpikir gitu loh. Itu anak panah perjalanan teori Darwin itu bermula dari Amerika. Terus naik panah merah ke atas itu gede sekali di Sangiran bisa dilihat itu perjalanan anak panahnya. Langsung menuju Jerman, Eropa, Afrika terlewatkan. Langsung ke Asia bawah. Asia pun langsung ke Pulau Jawa, Sumatera nggak lewat. Dan langsung ke Australia, ke aborigin ya orang sana ya. Dan itu yang dilewati semua unsur kliniknya tingkat tinggi. Subhanallah, itu panah Darwin nggak berani ngelewatin Mekah Madinah. Karena ada hujah di situ. Nah, kita jangan gampang percaya. Manusia tidak berevolusi. Hewan, Anda beli kambing di tempat panas, bawa ke daerah Garut yang dingin, keturunannya akan lebat bulunya karena evolusi. Kalau manusia kan bikin jaket bukan manjangin bulu, betul? Wallahu a'lam bishawab. Nah, menyikapi sebagai dia itu sebagai Islam keturunan, kan dia bingung nih Ustadz ya. Dia taunya ya sholat karena orang tuanya melakukan sholat, dia ngaji ya karena orang tuanya melakukan ngaji. Ini konsekuensi dari Islam keturunan. Nah, bagaimana agar dia itu paham sebenarnya Ustadz nih untuk menjadi muslim yang baik, agar arahnya itu memang benar. Tugas ulama secara umum, saya pemerhati banget karena saya pikir saya tiap bulan di Mekah Madinah ini saya perhatikan banget. Manusia sama aja di mana aja sama. Cuma kalau aturan main pemerintahnya sudah betul, otomatis rakyat itu berakal dengan sendirinya. Kayak anak yang dibesarkan di pesantren dengan yang di luar pesantren beda hasilnya. Dia sebenarnya manusiawi, ya. Makanya ketika kita tahu nih satu kampung ini keturunan Islam, keturunan semua. Ayo tugas kita mendakwai mereka. Supaya jangan mengkonsumsi yang haram, menjauhkan syubhat. Nanti otomatis akal mereka berfungsi. Dengan sendirinya. Tapi kalau nggak ada pendidikan yang seperti ini fatal. Makanya kan ketika banyak aturan main negara diganti dengan kalimat Tuhan, Tuhan, Tuhan. Allah dihilangkan semakin nggak jelas arah tujuannya. Semakin nggak jelas. Ya, makanya kita nggak pengen, kita cinta sama negeri ini. Ya, kita pengen negeri ini betul-betul tegas. Kulil haqqa walau kana murron, katakan yang hak walaupun pahit terasa. Untuk kemaslahatan negara, untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk masing-masing tiap orangnya, tidak. Wallahu a'lam. Nah. Oke, Mbak Ina dari Jatan cukup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Joni. Joni, silakan Joni. Kebetulan saya punya teman banyak sekali yang homoseksual, biseksual. Kalau saya banyak sekali teman-teman yang demikian. Beberapa di antaranya mungkin hadir pada saat Ramadhan semalam ini. Masya Allah. Beberapa di sini. Tapi saya nggak mau menjudge mereka karena saya percaya Allah mau membuat mereka hati dan hidayah hanya dari Allah juga yang harus So. Dan saya pernah tawarkan itu ke mereka bahwa sebenarnya ruqyah bagi mereka itu syariah atau enggak, karena beberapa kali saya bertemu Ustaz yang ingin meruqyah mereka bahwa Pak Ustaznya mengatakan bahwa di setiap diri mereka ada jin yang mengganggu karena pada dasarnya manusia itu adalah fitrahnya. Iya. Dan kemudian mereka memiliki sinyal satu sama lainnya sehingga mereka saling suka sama lain karena ada jin dalam diri mereka. Apakah ini benar Pak Ustaz? Iya. Sebenarnya solusi yang ruqyah seandainya mereka tidak mau merubah pergaulan mereka sehari-hari dan mereka ingin merubah pergaulannya kembali kepada yang syar'i dan yang sesuai dengan fitrah, apakah ruqyah menjadi solusi yang paling tepat bagi mereka? Iya. Terima kasih. Ayo.
Iya, makanya seperti saya sampaikan tadi, bahkan banyak sekali yang bertanya, mereka mau berubah karena penyebabnya banyak. Kita nggak bahas akibat, kita bicara penyebabnya. Ya semoga Allah kasih hidayah buat teman-teman yang masih belum bisa keluar dari hal-hal yang seperti ini ya. Mungkin hadir di sini, kami nggak membenci, tapi kami ini ingin merangkul perbuatan yang kami benci, bukan orangnya gitu, untuk bisa adakan perubahan. Ya ruqyah itu merupakan sebuah formula, salah satu formula. Ya, sambil Anda berhijrah, karena sudah ada talbis dalam badan Anda nih, ada jin. Karena normalnya manusia yang berakal itu akan cenderung dengan lawan jenis, bukan dengan yang sejenis. Tapi kalau buat setan itu semua mungkin. Nah itulah setan yang mesti diusir. Anda mesti lawan, Anda mesti diruqyah. Kemudian juga hijrah lingkungan. Nah, hijrah lingkungan. Nanti kalau kita sudah hijrah, bencilah masa lalu kita. Ayakra ya udah fil kufur, membenci untuk kembali ke masa lalu gitu. Jadi Anda bisa berubah. Kalau Anda mau berubah, insya Allah Allah akan mudahkan perubahan tersebut. Wa ma tasyaun illa masya Allah, karena semua kehendak Allah pada akhirnya. Makanya bikin penyebab terjadinya perubahan tadi. Ya salah satunya ruqyah. Kemudian perhatikan makanan. Jangan sembarangan jajan-jajan di tempat yang nggak jelas. Karena setan ini makin stay di badan kita ini kalau hal yang haram yang kita konsumsi. Kemudian perbuatan-perbuatan mubazir, nongkrong-nongkrong malam, hal-hal yang gak manfaat, buang kebiasaan buruk itu, buang. Ya, selama masih ada hal-hal yang menjadi penyebab setan senang di badan kita, selama itu pula akan masih kita seperti itu. Ya, jadi butuh lingkungan yang memang menjelaskan. Syukron antum teman yang Masya Allah. Semoga sahabat-sahabat diberikan hidayah insya Allah. Masya Allah. Ya semoga dimudahkan nanti ya, dan semoga juga kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah yang sudah melakukan hijrah ini. Ya. Mungkin ini sesi pertanyaan terakhir dari sesi kajian kita malam ini. Dan kajian berikutnya itu ada di Ramadan ya, jangan lupa. Kita sudah masuk Ramadan, insya Allah nanti hari Sabtu mungkin. Sabtu ya, insya Allah kita masih menunggu keputusan dari hasil ruqyah dari pemerintah nanti. Tapi kita sudah masuk di hari Ahadnya ya, ya Abdul Razak ya. Ya betul. Untuk minal gratis, jadi hari Ahad, jangan lupa Ahad besok. Kita sudah ada kajian meet and greet di Ramadan. Jadi kita mulai Ramadan ini dengan awal Ramadan ini dengan hal yang baik bersama-sama, dengan kajian di sini dan kita melakukan nanti buka bersama berjamaah. Sebelum ditutup, selesai kesimpulan dari Ustadz. Sebelum ditutup kajian, Fadol Ustadz. Iya, brother Said dan sister Said yang semoga Allah muliakan. Sehingga kesimpulan yang kita bahas dari hilangnya arah ini karena Allah yang hilangkan arah tersebut. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahaya Allah ini enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maka untuk memancing hidayah berbentuk cahaya Allah yang mengarahkan hidup kita, kritisi. Allah baik, cuma nerima yang baik. Jangan pernah ada talbis dalam hidup kita. Makanya yang paling penting dan sangat penting sekali, berilmulah sebelum berkata dan beramal. Biasakan dalam semua aktivitas kita berlandaskan dalil. Apakah ada wahyu Allah berbentuk firman-Nya atau sabda Rasulullah SAW? Atau antum bingung, dekat sama ulama. Lianal ulama warasatul anbiya. Karena ulama pewaris para nabi. Sehingga kalau ulama mengatakan qala Allah wa qala Rasul, konsekuensinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kita patuh. Kenapa yang dia ucapkan bukan siapa yang mengucapkannya. Nah kalau bisa seperti itu, insya Allah janji Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul yang membawanya. Allah berikan dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, arahan cahaya dalam kehidupan dan ampunan. Semoga Allah berikan kedua pada kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz beserta keluarga.